Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan mengenai topik 4, penilaian dan evaluasi pemahaman dalam understanding by design dalam mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum yang diampu oleh dosen pengampu Eka Sofia Agustina MPD dan Bambang Riyadi MPD dengan instrukturnya Dr. Melianti MM. Adapun anggota kami Dwi Handayani Nasution, Malika Husna, Melda Riyinia, Parasmayana, dan Nur Halimah. Understanding by design adalah suatu pendekatan dalam perencanaan kurikulum yang dikembangkan oleh Grant Wiggins dan Jay Emsty. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman yang mendalam dan pemikiran kritis peserta didik dengan merancang pembelajaran berbasis tujuan akhir yang diinginkan. Proses perencanaan kurikulum dalam UBD dimulai dengan menentukan tujuan pembelajaran yang diinginkan, kemudian merancang evaluasi yang sesuai, dan baru kemudian merancang aktivitas pembelajaran. Adapun tahapan understanding by design, yang pertama identifikasi hasil yang diinginkan, kemudian tentukan bukti penilaian, dan yang ketiga merencanakan kegiatan pembelajaran. Di sini kami akan lebih menjelaskan mengenai aspek menjelaskan. Penjelasan adalah kemampuan untuk menggambarkan ilustrasi, teori, peristiwa, ide atau tindakan. Menjelaskan dalam hal ini yaitu mengungkapkan pengetahuan, mampu menjelaskan pengetahuannya secara rinci, dan mampu membuktikan pengetahuan tersebut dengan benar. Dalam aspek pemahaman ini, pelajar harus membuat penjelasan tentang bagaimana segala sesuatunya terjadi, mengapa hal itu terjadi, mengapa peristiwa tertentu terjadi, dan apa implikasinya. Segi pemahaman ini pertama kali dicetuskan oleh Dewey yang menggambarkan segi ini melalui penjelasan terhadap sesuatu dengan mencatat bagaimana sesuatu bekerja atau beroperasi, bagaimana hal-hal tertentu berhubungan satu sama lain, apa akibat dari hal-hal tersebut. Adapun kriteria kemampuan menjelaskan, yang pertama akurat, kedua koheren, ketiga dibenarkan atau justify, keempat sistematis, dan yang kelima prediktif. Kriteria kemampuan menjelaskan akurat. Kemampuan peserta didik harus memiliki sikap teliti, cermat, tepat, benar, dan saksama dalam menjelaskan suatu pemahaman. Contoh, peserta didik dapat menjelaskan fakta yang tepat, menggunakan data yang sahih, dan menghindari kesalahan faktual. Misalnya, pada materi buku non-fiksi, peserta didik menggunakan sumber data yang akurat sumbernya. Kriteria kemampuan menjelaskan koheren. Kemampuan peserta didik mampu menjelaskan sesuatu yang disampaikan mengandung makna yang bersinambungan dan saling melengkapi. Contoh, peserta didik menyajikan urutan peristiwa atau ide secara kronologis atau dengan susunan logis yang membantu pemahaman. Misalnya, pada materi teks drama, peserta didik menyampaikan cerita yang dibaca secara lengkap. Kriteria kemampuan menjelaskan dibenarkan. Kemampuan peserta didik mampu menjelaskan sesuatu yang disampaikan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dapat dipercaya. Contoh, peserta didik tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga memberikan argumen atau bukti yang mendukung setiap pernyataan yang mereka buat. Misalnya, pada materi teks berita, peserta didik menyampaikan pendapat dari berita yang dilihat. Kriteria kemampuan menjelaskan sistematis. Kemampuan
Peserta didik mampu menjelaskan sesuatu yang disampaikan secara tersusun. Penjelasan yang sistematis memiliki struktur yang terorganisir. Contoh, peserta didik mengorganisir penjelasan mereka dengan menggunakan kerangka konseptual atau struktur yang jelas. Misalnya, pada materi tes ulasan, peserta didik membuat tes ulasan berdasarkan struktur yang benar. Kriteria kemampuan prediktif. Kemampuan peserta didik mampu meramalkan atau memprediksi peristiwa atau hasil di masa depan berdasarkan data historis, pola, atau tren yang ada. Contoh, peserta didik dapat memperkirakan dampak atau konsekuensi dari suatu kejadian atau menerapkan konsep pada situasi lain. Misalnya, pada materi prediksi, peserta didik menulis perkiraan-perkiraan yang akan terjadi apabila melakukan kesalahan. Adapun referensi yang kami gunakan, ada 2 jurnal Halley dan Hubner. Sesi diskusi. Pertanyaan yang disampaikan oleh saudari Nur Cahyana. Pertanyaannya, kelompok sudah menjelaskan mengenai kriteria kemampuan menjelaskan. Pertanyaan saya, apakah manfaat dari penerapan kriteria pemahaman yang sudah kelompok jelaskan? Di sini, kelompok memberikan jawaban. Menurut kelompok kami, manfaatnya adalah dengan memasukkan kriteria ini dalam penilaian kemampuan menjelaskan, guru dapat memastikan bahwa peserta didik tidak hanya menyampaikan informasi secara tepat dan jelas, tetapi juga dapat mengaitkan konsep-konsep, memberikan justifikasi, mengorganisir secara sistematis, dan melibatkan pemikiran prediktif untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Ini merupakan hal yang penting untuk diingat bahwa kriteria ini dapat disesuaikan dengan tingkat pengajaran dan tujuan pembelajaran yang khusus. Oleh karena itu, guru perlu menyesuaikan kriteria ini sesuai dengan konteks pembelajaran yang mereka ampuh. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.